Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Zen Studio. And yaps, hari ini Ane mau share tentang masih tutorial Microsoft Office Excel ya. Dimana kemarin kita udah pengenalan dulu ya. Di dalam pengenalan udah dimulai dari dasar banget ya, di situ belum memasuki praktek. Nah sekarang kita akan melakukan uji coba ataupun mempraktekkan rumus-rumus yang sering dipakai di Excel ya. Ini latihan pertama ya teman-teman. Ini insya Allah bisa membantu bagi dunia perusahaan teman-teman atau pendidikan teman-teman. Oke, nah studi kasusnya kita di sini adalah data karyawan PT Cinta Sejati. Oke, sebelum kita mulai saksikan dulu video berikut ini. Oke teman-teman, kita akan mulai ya. Di sini ada tabel yang sudah Ane isi. Di sini udah, ini contoh jadinya ya teman-teman. Di sini ada tabel yang sudah kita buat dalam suatu perusahaan. Misalkan ini sebagai contoh ya, PT Cinta Sejati. Oke, nah dimana di dalam PT ini ada hal-hal yang harus diisi oleh teman-teman. Nah, misalkan di sini ada nopeg. Nah, nopeg didapat ada keterangannya ya di sini ya. Jadi di dalam sini itu di pojok atasnya itu ada keterangannya. Nah, ini udah jadi. Sementara yang tabel mentahnya di sini. Nah, ini Ane hapus dulu ya, teman-teman. Oke, nah, jadi di dalam tabel mentahnya itu sebenarnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kosong. Ini kosong. Nah di dalam perintah rumusnya di masing-masing tabel sudah ada tanda segitiga merah ya teman-teman. Di masing-masing kolom ada segitiga merah. Contoh misalkan di sini untuk menghitung nopeg. Nopeg didapat dari JKL ya, dari sini, dan nomor. Nah kita akan langsung membahasnya ya teman-teman. Kemudian di bawahnya juga ada jumlah total. Ada jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa, ada gaji terkecil, ada juga gaji terbesar. Nah, sementara di bagian sini di kolomnya ada gaji, ada juga tunjangan, ada juga total gaji, ada juga zakat, ada juga gaji bersih. Nah, ini studi kasus untuk perusahaan ya. Tetapi teman-teman juga bisa mempraktekkan nanti rumus-rumusnya di bidang pendidikan kah ataupun di yang lainnya ya teman-teman. Bisa dipakai ya. Dengan kita memahami studi kasus, satu kita bisa mempraktekkan di studi kasus ataupun di kasus-kasus yang lain, bisa langsung teman-teman praktekkan. Oke. Nah, untuk gaji di sini ada ketentuan jika tahun masuknya sekian ya, maka gajinya berapa gitu kan. Tunjangannya pun sama, jika tahun masuknya sekian, tunjangannya berapa. Oke. Kita langsung saja ya, teman-teman. Jadi langsung saja. Oke, yang pertama teman-teman bisa membuatkan di sini di tabel jadi udah ada tabel seperti ini ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa membuat tabel itu, menghias tabel dari mulai merapihkan pinggir-pinggirnya, garis pinggirnya ya, sebenarnya bisa. Caranya kita blok dulu ya, yang dibutuhkan misalkan segini. Ini secara manual ya, teman-teman. Teman-teman sebenarnya bisa langsung ke sini nih ya. Ke sini di bagian font ya, di sini ada di bordernya itu bisa langsung di sini ya, all border misalkan bisa seperti ini, ataupun kita bisa mengaturnya di bagian sini ya, di bagian format cell. Nah, di format cell di sini kemudian pilih yang border, teman-teman bisa mengatur di sini jenisnya mau kayak gimana ya. Oke teman-teman, nah ini jenisnya mau kayak gimana. Nah, apakah mau tebal seperti ini? Ya, tinggal diatur saja. Atau kita memilih style garisnya itu mau seperti apa, misalkan yang ini boleh. Oke. Atau kita gabungkan saja, misalkan bagian dalamnya yang ini ya, misalkan seperti ini. Sementara kita bagian luarnya mau pakai yang tebal aja. Nah, boleh juga seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakannya. Atau kita juga di sini bisa mengubah colornya. Ya, warnanya mau kayak gimana, misalkan mau pilih yang ini, warnanya yang ini, misalkan biru ya, tabelnya biru boleh. Nah, bagian dalamnya juga biru misalkan, boleh seperti ini ya teman-teman. Contoh ini sebagai contoh saja. Kalau misalkan udah selesai tinggal di oke saja. Nah, ini untuk langkah yang pertama, membuat garisnya atau tabelnya secara manual. Oke, langkah yang kedua kita juga bisa membuat tabel secara otomatis ya, dengan cara bisa blok dulu dari sini ya, semuanya seperti ini bisa.
pilih di sini format as tabel. Nah, teman-teman pilih misalkan mau stylenya kayak gimana, misalkan yang ini atau yang ini. Nah, misalkan ya. Nah, ini pastikan yang di blok ini udah benar. Yang di bloknya yang dibutuhkannya seperti ini ya teman-teman. Kalau udah diklik OK. Yaps. Nah, oke, cek dulu. Oke, udah berjalan. Nah, misalkan seperti ini ya teman-teman. Tabelnya udah jadi. Nah, jadi barusan sudah membuat tabel. Nah, sekarang kita akan menghilangkan garis-garis yang ini. Nah, sementara di tabel jadi ini tidak ada garis-garisnya. Nah, ini namanya grid lines ya. Kita lari ke menu view, kemudian pilih grid lines. Nah, jadi hilang. Oke, nah ini udah tampilannya udah bener ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke perumusan. Oke. Nah, di sini udah ada rumusnya. Nopeg itu didapat dari JKL dan nomor. Berarti penggabungan antara JKL dan nomor. Nanti harusnya rumusnya itu munculnya itu nopeg itu L001 ya. Nah, oke, kita coba. Rumus yang pertama itu katanya tadi di nopeg itu rumusnya didapat dari JKL dan nomor. Maka kita rumus untuk menggabungkan karakter ya itu namanya konsatenate. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, di sini udah ada. Kalau udah ketemu seperti ini tinggal tekan tab aja. Kemudian di sini teks 1 nah titik koma. Nah, perhatikan teman-teman, kalau misalkan di komputer teman-teman itu pakai koma, ikuti saja ya perintahnya. Misalkan di sini teks 1 titik koma teks 2 berarti Ane harus menyesuaikan dengan titik koma ya. Tetapi kalau di komputer teman-teman itu ada pakai koma, ikuti saja pakai koma. Oke, teks 1-nya kita butuh yang dari JKL sini, berarti kita arahkan ke sini ya, ke JKL. Oke, kemudian titik koma lagi. Teks 2-nya itu kita dari nomor, karena yang kita butuhkan adalah dari nomor. Oke, kalau udah tanda kurung di enter. Dan langsung otomatis ya. Langsung otomatis terisi ya teman-teman. Nah, ini tinggal dihapus saja, yang bawahnya ngikut. Kenapa yang bawah ngikut? Karena kita tadi formatnya itu yang estabel ya di sini ya teman-teman. Jadi ngikut yang di sini yang bawahnya. Tetapi kalau kita bikin manual tadi melalui font, rumusnya itu dia tidak akan ngikut. Gitu perbedaannya ya teman-teman. Kita kenapa yang di bawah tadi yang di sini ngikut ya otomatis karena rumusnya ngikut karena memang kita ini si tabel ini adalah tabel yang dibuat secara otomatis. Jadi ngikut yang di bawahnya itu. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita lanjutkan dulu. Jadi yang barusan itu Ane ulang lagi ya. Yang barusan itu rumusnya adalah konsatenate kurung buka, pilih teksnya. Teks yang pertama kita adalah dari JKL. Kemudian titik koma, teks yang kedua dari nomor. Karena kan perintahnya seperti itu. Ikuti aja perintahnya ya teman-teman. Nah, kalau udah misalkan tinggal di copy paste aja ke sini. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya sesuai dengan yang kita perintahkan ya. Nah, ini nopeg katanya didapat dari JKL dan nomor. Berarti ini udah nopegnya itu dari JKL dan nomor. Berarti L001 yang pertama, kemudian kalau yang terakhir P10 betul. Nah, ini P-nya dan 10-nya dari nomor. Oke, rumus yang kedua kita akan melihat rumusnya itu diambil dari dua huruf pertama nama pegawai dan nopeg. Nah, hati-hati teman-teman, di sini ada jebakan sebenarnya ya. Diambil dari dua huruf pertama. Dua huruf pertama itu berarti AD. Nanti harus jadi seperti ini, ADL001 ya. Nah, ini yang udah jadi. Ini harus jadinya ADL001. Nopeg kode pegawainya. Berarti kita rumusnya itu sama dengan, berarti sama. Langkah yang pertama itu sama ya, konsatenate. Nah, cuman perbedaannya di awal saja. Kita akan ngambil di sini yang bagiannya itu left. Nah, left diambil dari dua karakter pertama ya. Berarti pakai rumus left ya ini teman-teman. Pakai rumus left ya. Perhatikan di sini. Nah, kan rumusnya itu tadi bilangnya itu dia kode pegawai itu diambil dari dua huruf pertama nama pegawai dan nopeg. Nah, ini kata jebakannya adalah dan nopeg ya. Kalau kita mau mengambil dua huruf pertama saja, maka pergunakan rumus left-nya ya.
Nah, tetapi kalau kita mau mengambil dua huruf pertama nama pegawai dan nopeg, maka kita harus menggunakan awalnya itu rumusnya konsatenate kurung buka left, baru yang terakhir ikuti teksnya ya, perintahnya. Nah, ini teks pertama itu kita diisi dengan left ya, karena akan perintahnya tadi dua huruf pertama. Left sebagai rumus untuk mengambil karakter ya, karakter dari kiri. Nah, dua huruf pertama itu berarti kan dari kiri. Nah, left berarti kalau dua huruf dari kiri itu left kurung buka, dia ngambil ke sini ya, ke kolom nama pegawai. Kemudian dua huruf pertama terus setelah left itu di sini ada teksnya itu ke sini ya, ke nama pegawai. Kemudian namkar itu berapa yang akan diambil dari kiri itu. Nah, karena kan perintahnya itu dua huruf pertama, berarti di sini dua saja. Oke, kalau sudah selesai ini sebagai teks pertama, perhatikan ini sebagai teks pertama di konsatenate, maka kita kasih titik koma lagi dan kita arahkan ke sini ya, arahkan ke nopeg dan sejajarkan. Oke. Atau bisa juga kita panggil di sininya add nopeg ya, add nopeg. Nah, bisa. Nah, seperti ini. Nah, enaknya kita bikin rumus ataupun bikin tabel otomatis itu seperti ini ya teman-teman. Kita bisa memanggil langsung ya. Nah, kalau udah seperti ini dan hasilnya sama dengan yang tabel jadi. Nah, ADL01. Oke ya teman-teman. Sekali lagi Ane jelasin di sini. Kita rumusnya itu kan diambil dari dua huruf pertama nama pegawai. Nah, kalau misalkan perintahnya diambil dari dua huruf pertama nama pegawai, berarti rumusnya cukup left saja. Tetapi di sini ada jebakan dan nopeg. Nah, itu yang jadi jebakannya, harus hati-hati ya, teman-teman harus hati-hati. Maka untuk menggabungkan karakter ataupun sel ya, untuk menggabungkan sel kita lakukan rumus yang konsatenate. Nah, rumus konsatenate ini langsung praktek aja ya teman-teman. Ane tidak bisa jelaskan dari awal rumus-rumus left, right, might-nya, gak apa-apa. Karena apa? Karena kita langsung praktek saja. Sekalian di dalam praktek ini langsung dijelasin ya. Oke. Nah, di sini konsatenate berarti kita akan menggabungkan antara karakter awal dari nama pegawai dan menggabungkan juga setelah dua karakter awal itu digabungkan nopeg. Nah, dan hasilnya seperti ini. ADL 001 SAP 002 gitu, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk kode pegawai. Nah, tapi tergantung rumusnya teman-teman juga nanti perintahnya seperti apa. Cuman di sini kita memberikan triknya saja ya. Oke, nah di sini udah ada hasilnya. Konsatenate ini terjemahnya seperti ini. Kita akan menggabungkan. Nah, teks pertamanya itu adalah left add nama pegawai, berarti kita akan mengambil dari nama pegawai ini sebanyak dua karakter dengan rumusnya itu left, berarti dua karakter dari kiri ya. Kita akan mengambil dua karakter dari kiri, yaitu kalau di sini Adi Gabriel berarti AD ya. Nanti yang akan hasilnya itu AD. Dan nah ini yang terjadi ketika di sini titik koma dan teks duanya itu adalah dari nopeg. Jadi langsung digabungkan oleh rumusnya ya. Oleh rumusnya, dan hasilnya adalah seperti ini. AD L01 SA P002. Silahkan dicek ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian gaji. Nah, kita akan melakukan pengisian gaji. Pengisian gaji dilakukan di sini. Di sini ada rumusnya ya teman-teman yang di bawah. Jika tahun masuknya adalah, perhatikan di bawah, jika tahun masuknya tahun 2010 maka gajinya 4 juta. Jika masuknya 2011 maka gajinya 3 juta. Jika tahun masuknya 2012 atau lebih, ya gajinya 2.500.000. Oke, nah kita ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Nah, kita akan mempelajari rumus if. Nah, di dalam rumus if ini berarti kan rumus logika ya. If. Nah, kan pertanyaannya jika, berarti if. Nah, perhatikan di sini
if sama dengan, maka di sini rumusnya itu sama dengan if kurung buka, logical testnya kemana? Nah di sini tahun acuannya adalah tahun masuk, berarti logical test kita arahkan ke sini, tahun masuk. Tahun masuk sama dengan 2010. Nah tahun masuknya 2010 berarti di sini langsung sama dengan 2010 ya, titik koma. Maka gajinya berapa? Maka gajinya 4 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, titik koma. Nah, sekarang titik koma lagi. Kemudian if lagi. Jika, nah gitu kita panggil lagi. Nah, tahun masuk. Jika tahun masuk, nah gini ya, arahkan lagi ke tahun masuk. Sama dengan berapa teman-teman di situ? Sama dengan 2011, maka gajinya itu adalah 3 juta. Oke, titik koma lagi. Jika arahkan lagi ke tahun masuk. Tahun masuk lebih besar atau sama dengan gitu ya, teman-teman. Lebih besar atau sama dengan 2012, maka gajinya itu adalah 2.500.000. Oke, kalau udah kurung tutup. Yaps, kalau udah kurung tutup ya. Kurung tutupnya berarti 3 kali karena memang if-nya itu 3 kali. Dan hasilnya seperti ini. Kita cek di tabel jadinya berapa? Hasilnya sama ya, 4 juta, 3 juta, yang terakhir 2,5 juta. Dan kita, nah ini yang bawah itu false karena memang di sini tidak ada ya, di sini tidak ada kosong. Sekali lagi karena memang aneh tadi menggunakannya tabel otomatis, jadi ketika langsung di enter 1 udah selesai, maka ke sini langsung ke copy semua ya teman-teman. Enggak apa-apa. Nah, ini udah jadi ya. Jadi tadi soalnya itu jika tahun masuknya 2010 maka gajinya 4 juta, jika 2011 maka gajinya 3 juta, jika lebih dari 2012 di sini ada 2013, 2014 maka gajinya 2.500.000. Di sini udah ada. Oke, teman-teman. Ya, gampang kan ya? Mau ulang? Mau kita ulang? Kita coba ulangi lagi. Oke, sama dengan if kurung buka. Nah, arahkan ke tahun masuk ya. Terus kata rumusnya sama dengan berapa? Tahun masuknya 2010, maka gajinya 4 juta. Titik koma 4 juta. Titik koma lagi. If lagi teman-teman, kurung buka, tahun masuknya berapa? Terus di sininya nih rumusannya gimana? Sama dengan 2011 ya, tahun masuk 2011. Maka gajinya berapa di rumusnya? 3 juta. Oke, sama dengan titik koma lagi, if lagi, kurung buka lagi, arahkan lagi ke kiri ya, tanda panahnya atau si kursornya ke tahun masuk. Terus lebih besar 2012, lebih besar atau sama dengan 2012, maka gajinya itu 2.500.000. Nah, kalau udah seperti ini tinggal di kurung tutup ya. Kurung tutupnya 3 kali karena if-nya 3 kali. 1, 2, 3. Oke, udah gitu teman-teman. Sesuai kan ya? Nah, sesuai itu. Jika 2011 ini gajinya 3 juta. Gampang kan ya? Jadi, nah di sini ada penjelasan jika tahun masuk sama dengan 2010 maka 4 juta. Jika tahun masuk 2011 maka 3 juta. Nah, ini kita rumusnya udah terdeteksi ya. Nah, jika teman-teman tidak ada add, misalkan di sini tahun masuk, maka itu teman-teman tabelnya itu masih tabel yang seperti ini. Ya, belum dibuat tabel otomatis ya di sininya. Format as tabelnya belum dibuat. Gak apa-apa. Kalau misalkan yang biasa itu sama dengan misalkan H7 misalkan di sininya ya. Jadi kalau misalkan yang biasa seperti ini nih, if, nah H7 ya, atau misalkan di sini sama dengan if, nah seperti ini. Kalau yang ini tabelnya belum dibuat seperti ini, O8 misalkan. Tetapi kalau misalkan tabelnya ini udah dibuat, maka dia ada add-nya langsung. Enaknya seperti itu ya teman-teman. Kalau kita udah buat tabel otomatis di format as table, teman-teman bisa buat juga
bikin dulu manual, terus di blok tabelnya di format as table. Oke, kemudian kita mengisi tunjangan. Tunjangan rumusnya sama, hampir sama kayak tadi ya. Patokannya adalah ke tahun gaji, ke tahun masuk. Sorry teman-teman. Nah, jika teman-teman bisa mengisi gaji, maka otomatis teman-teman juga bisa mengisi tunjangan. Kita masukin aja rumusnya. Sama dengan if jika tahun masuknya sama kayak tadi ya. Jika tahun masuknya 2010 berarti sama dengan 2010, maka tunjangannya adalah 2 juta. Maka 2 juta. Terus if lagi, if kurung buka tahun masuknya misalkan di situ sama dengan 2011, maka tunjangannya berapa dikasihnya? 1.500.000. Terus if lagi jika tahun masuknya itu lebih besar atau sama dengan 2012, maka dikasih tunjangannya 1 juta. Dan udah selesai, kurung tutup 3 kali karena if-nya 3 kali. Oke, enter. Dan seperti ini hasilnya teman-teman. Ini hapus lagi karena memang false yang di bawah itu karena memang tidak ada rumusnya di sini ya. Nah, ini udah ada, udah oke ya. Tahun masuknya udah terdeteksi. Kita coba cek di sini. Nah, udah sesuai ya. Jadi nah ini jika tunjangannya masuknya 2010 maka tunjangannya adalah 2 juta. Oke, udah sesuai ya. Jika 2011 masuknya maka tunjangannya 1,5 juta. Jika lebih dari 2012 atau 2012 ke atas tunjangannya itu 1 juta. Oke teman-teman, di sini udah sesuai dengan rumus yang kita inginkan. Nah, sekarang total gaji itu diperoleh dari gaji dan tunjangan. Nah, ini gampang, tinggal sama dengan gaji, blok ke sel gaji ya, terus plus ditambah tunjangan, enter. Nah, ini udah otomatis tuh. Ini pasti udah paham lah teman-teman. Kemudian yang zakatnya juga sama, zakat itu 2,5% dari gaji total dari total gaji. Berarti sama dengan 2,5% kali tanda bintang total gaji, geser ke total gaji. Nah, maka seperti ini. Zakat yang dikeluarkan adalah misalkan berapa nih? Ini 150.000 misalkan ya. Kemudian di sini juga ada, kalau untuk zakat gampang lah kalau seperti ini. 2,5% tergantung dari soalnya nanti ya. Apakah 3% atau 10% boleh nanti ya. Kemudian gaji bersih pengurangan total gaji dengan zakat. Berarti ini gampang, sama dengan total gaji, arahin total gaji dikurangi tanda min, terus arahin lagi ke zakat. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi gaji bersihnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini nih teman-teman. Nah, ini udah bisa ya, gampang lah yang gaji bersih mah, tinggal diulangi lagi teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke jumlah total. Misalkan, nah di sini kan cuma 10 ya, ketahuan. Tetapi kalau misalkan nanti teman-teman menemukan saking banyaknya ini berapa sih ya nama pegawainya atau jumlah siswanya, belum diketahui nomornya, maka teman-teman jumlah totalnya gampang banget. Karena ini adalah misalkan kita mau menjumlahkan di mana nih? Mau menjumlahkan di yang JKL boleh, atau mau menjumlahkan di yang nomor, jenisnya nomor boleh. Contoh, sama dengan jumlah total pegawai maksudnya ya, jumlah total pegawai kita mau masuk sama dengan count. Nah, rumus count karena di sini konta ada konta atau yang lainnya. Nah, kita akan fokus ke count dulu. Kalau count itu variabelnya yang diblok adalah dia harus misalkan count ke sini ya teman-teman, arahin ke JKL misalkan. Terus kita enter, hasilnya 0. Kenapa? Karena count ini bukan untuk angka ya, tetapi untuk mengambil rumusnya itu ke sini nih, yang bukan untuk huruf, sorry. Count itu diperuntukkan untuk angka. Nah, kalau ke angka dia langsung. Nah, kalau variabel yang ke sini. Tetapi kalau misalkan jumlah count-nya itu ngambilnya kita ke JKL, maka pakainya yang konta. Nah, yang konta pilih blok dari JKL ke bawah 10. Nah, ini ya. Jadi jumlah totalnya adalah 10. Nah, sekarang kita akan mengecek yang ini ya teman-teman, yang jumlah laki-lakinya doang. Maka rumusnya adalah countif blok dari sini juga ya.
kontif, kemudian laki-laki berarti L. Nah, pakai tanda ini ya teman-teman. Nah, pakai tanda petik karena untuk membaca rumusnya ya. Untuk membaca rumusnya. Kalau kita tidak pakai tanda petik biasanya dia gak mau. Nol biasanya. Kenapa? Karena dia bingung ini angka atau huruf gitu ya. Nah, maka pakai tanda petik di sininya. Maka udah. Nah, kalau yang perempuannya juga sama, tinggal blok aja di sini. Ya teman-teman, di blok. Biar jelasin dulu sama dengan kontif. Nah, blok dari sini ke atas ya, boleh dari ke atas juga. Nah, beda kriteria, jangan lupa tanda petik P ya, karena kita mau mengecek yang perempuannya saja. Dan ini ya, udah didapat jumlah P-nya itu adalah 4 orang misalkan. Nah, ini. Sekarang gaji terbesar. Nah, misalkan Ane mau praktekkan di sini gaji terbesar dari total gaji misalkan berapa, gaji terkecil dari total gaji ini berapa, sama dengan min ya. Min blok ke atas enter. Nah, ini gaji terkecil. Jadi otomatis ini zakat terkecil, kemudian gaji bersih terkecil gitu ya. Nah, kalau gaji terbesar sama dengan max ya. Ingat ke kata maksimal ya, max. Nah, ini udah ketahuan gaji terbesarnya adalah 6 juta. Zakat terbesarnya adalah sekian dan gaji bersih terbesarnya adalah sekian. Oke teman-teman. Nah, kita akan memformat ini, membuat supaya keren lah. Dalam rupiah itu kan pakai Rp ya, maka di sini kita harus tambah Rp. Nah, Rp Indonesian. Nah, kemudian kok jadi begini? Karena ini memang teman-teman kurang ininya ya, kurang space-nya. Tinggal gedein aja ya, ke kanan atau ke kiri ya. Kemudian kita nggak usah pakai koma di belakangnya, langsung saja begini ya. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, dan ini karena tidak ada kita delete kita delete aja. Dan ini ya teman-teman hasilnya, rumusnya udah jadi. Yaps. Nah, ini belum gaji terbesar terkecilnya belum. Nah, akhirnya udah jadi dan selamat teman-teman bisa mengerjakan ya. Silahkan diulangi kembali jika ada yang pusing ya teman-teman. Oke, saya yakin teman-teman pasti bisa mengerjakannya. Oke. Dan inilah salah satu beberapa rumus yang sering muncul ya teman-teman, yang sering muncul. Oke. Silakan di komen saja jika ada pertanyaan, di like, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, di share tentunya teman-teman biar orang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Silakan dipakai rumus ini, logika rumus ini, cara rumus ini ditentukan sesuai dengan kondisi soal dari teman-teman hadapi ya. Misalkan dari bidang sekolah ataupun mahasiswanya silakan disesuaikan aja. Nah, caranya yang pasti insya Allah ini bermanfaat ya teman-teman. Sekali lagi dari saya Bang Zain, hatur nuhun dan wassalam.